Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Bagaimana kabar siswa-siswi Bapak kelas 12 IPS yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam situasi kondisi kesehatan yang terbaik, tidak kurang satu apapun, sehingga kita masih terus dapat belajar, masih terus dapat mencari ilmu yang bermanfaat, dan terus senantiasa beraktivitas yang positif, sehingga apa yang menjadi bekal buat kita di dunia maupun di akhirat kelak dapat kita maksimalkan, dapat kita upayakan. Para siswa siswi yang Bapak banggakan, dalam pertemuan saat ini kita sudah semakin dekat di akhir masa pembelajaran kalian di kelas 12. Tak terasa hitungan bulan 2 atau bisa jadi kurang ya, 2 bulan kurang kalian sudah mulai masuk ke fase akhir, yaitu fase ujian sekolah. Dan alhamdulillah di rangkaian pembelajaran di pelajaran sosiologi kita juga sudah masuk ke masa akhir, yaitu pembahasan di bab akhir. Dan insya Allah untuk sosiologi juga akan masuk dalam materi yang diujiankan dalam ujian sekolah. Dan untuk materi sosiologi berkaitan dengan ujian sekolah ini berkesesuaian dengan materi yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu di akhir, yaitu berkaitan dengan materi praktek pemberdayaan komunitas. Jadi untuk mata pelajaran sosiologi, ujian sekolah yang nanti akan diujikan itu berkaitan dengan praktek pemberdayaan komunitas. Ini adalah materi akhir yang hendaknya kalian bersungguh-sungguh, hendaknya kalian mempersiapkan diri, karena di materi inilah yang akan menjadi penilaian ujian sekolah di pelajaran sosiologi. Para siswa-siswi yang Bapak banggakan, dalam praktek pemberdayaan komunitas ini berbeda situasi dan kondisi. Kalau secara normal memang idealnya adalah bagaimana kalian bisa memberdayakan kemampuan yang kalian miliki dalam kelompok untuk bisa diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada lingkungan sekitar kalian. Namun dalam kondisi pandemi saat ini tentu konsepnya akan ada perubahan. Kita akan coba kemas lebih sederhana, lebih aman, dan juga lebih memungkinkan dilakukan, sehingga penilaian ini tetap berjalan, namun tanpa mengurangi kemampuan kalian dalam mencoba berkreasi, membuat sebuah karya yang itu menjadi sebuah penilaian kalian. Insya Allah nanti Bapak akan sampaikan ya teknisnya seperti apa dalam materi setelah ini, yaitu dalam ketentuan praktek pemberdayaan komunitas. Sebelum masuk ke penjelasan teknis, Bapak akan sedikit memberikan gambaran berkaitan dengan apa itu pemberdayaan komunitas, sehingga kalian memiliki gambaran
praktek yang akan kalian lakukan nanti. Materi tentang pemberdayaan ini sudah Bapak sampaikan di minggu lalu, namun Bapak akan ulas agar lebih paham. Berkaitan dengan pemberdayaan, ini adalah sebuah proses, yaitu proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin atau lemah atau terpinggirkan dan tertindas. Ini secara pengertian konsep asli tentang pemberdayaan. Jadi di sini maksud dari pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan kemampuan diri dari kelompok yang mereka memiliki keterbatasan. Jadi di sini kalian sebagai penggerak, sebagai pemotivator, sebagai pemilik ide, bagaimana kalian sebagai seorang siswa yang sudah secara kemampuan akademis, secara kemampuan bisa dikatakan cukup memiliki ide gagasan yang hal itu dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi di sini kalian sudah diberikan kepercayaan untuk mampu membina, untuk mampu membuat sebuah hal-hal yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi posisi kalian di sini bukan lagi sebagai seorang yang masih terus dibina, bukan posisi kalian sebagai anak yang masih terus dituntun, bukan. Tapi kalian sudah diposisikan sebagai agent of change, agen perubah, sosok remaja yang sudah mampu memiliki ide gagasan yang bermanfaat buat masyarakat. Ini posisi kalian. Makanya materi pemberdayaan ini ada di kelas 12, yaitu usia di mana kalian sudah dianggap mampu, dianggap memiliki kreativitas, ide gagasan yang bermanfaat buat masyarakat. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini kalian diupayakan ya menjadi motor penggerak, menjadi pemberi ide gagasan ya kepada masyarakat. Ya, kita tahu di masyarakat tidak semuanya sekolah, ada yang hanya lulusan SD, ada yang hanya lulusan SMP, mungkin ada juga yang lulusan SMA, bahkan juga sarjana. Namun kita lihat ide yang dimiliki oleh pelajar, ide yang dimiliki oleh siswa yang bermanfaat, apa yang bisa diberikan kepada mereka-mereka yang dianggap kurang beruntung. Ya, kita lihat di masyarakat tidak semuanya mereka bergelar sarjana, tidak semuanya di masyarakat mereka berhasil. Mereka secara ekonomi mungkin banyak yang di bawah rata-rata kemiskinan. Secara kemampuan mungkin ada yang di bawah kalian, ada yang tidak sekolah. Nah, di sini maksud pemberdayaan di sini adalah bagaimana kalian sebagai kelompok remaja itu memiliki ide, memiliki gagasan untuk bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Itu secara pengertian ya. Baik, kemudian secara konsep, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan ketimpangan sosial. Jadi di sini ada upaya untuk bisa meningkatkan harkat martabat. Ada upaya untuk bisa melepaskan dari rantai kemiskinan, dari kekurangan, kesulitan, apalagi dalam kondisi Covid saat ini yang masyarakat terdampak begitu besar. Ada yang putus kerja, ada yang akhirnya
punya usaha bangkrut, ada yang masih menganggur. Nah, ini sebuah permasalahan di masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pelajar memiliki ide, gagasan untuk bisa memberikan, kalaulah tidak besar, sedikit tapi bermanfaat buat masyarakat. Itu maksud dari konsep pemberdayaan di masyarakat. Kemudian, ciri-ciri masyarakat berdaya. Ciri-ciri masyarakat yang dianggap berdaya adalah pertama, mampu memahami diri dan potensinya. Yang kedua, mampu mengarahkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, memiliki kekuatan untuk berunding. Yang keempat, memiliki bargaining atau tawar-menawar kekuasaan yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, ini adalah ciri-ciri komunitas atau masyarakat yang memiliki daya dan juga bisa berdaya. Jadi ada kemauan, ada kemampuan, dan juga ada keinginan untuk berubah. Ini adalah ciri-ciri masyarakat yang bisa diberdayakan. Memang tidak mudah, tapi ini menjadi sebuah upaya kita. Ya, kalau kita sudah benar-benar mampu, ya, secara keilmuan kita juga memiliki pengaruh di masyarakat, kita juga memiliki ide-ide yang positif, ide-ide yang bermanfaat, ide-ide yang memberikan solusi dari masalah yang dihadapi di masyarakat. Nah, harapannya adalah tumbuhnya kemauan yang besar dari tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian tujuan pemberdayaan komunitas di sini adalah untuk membentuk individu atau komunitas menjadi lebih mandiri, di mana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, kemandirian bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Nah, ini tujuannya. Tujuan dari pemberdayaan adalah kita mampu memiliki kemandirian, baik dalam hal berpikir, bertindak, maupun mengendalikan. Nah, ini diharapkan bisa muncul dari baik dari perubahnya, ya, kalian sebagai penggerak, juga yang ada di masyarakat. Ya, jadi semuanya memiliki kesadaran untuk mau memiliki kemandirian. Nah, kalau kita lihat di sini prinsip pemberdayaan komunitas ada 4. Yang pertama adalah berkelanjutan, terus menerus. Ya, harapannya terus berkelanjutan, ide tersebut, karya tersebut dapat terus dipakai dan digenerasikan kepada generasi berikutnya. Kemudian prinsipnya ada kesetaraan, sama, semua tidak ada perbedaan, baik kaya miskin, ya, semuanya mendapatkan perhatian yang sama. Kemudian partisipatif, semua ikut terlibat, semua ikut bergerak, semua ikut merasakan. Dan ada keswadayaan, artinya kecil besar apa yang menjadi kelebihan mereka berikan untuk kemajuan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. Jadi semuanya berasal dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Baiknya, ini materi konsep tentang pemberdayaan komunitas. Nah, jadi intinya materi pemberdayaan komunitas di sini adalah kita berupaya untuk memberdayakan dari ide yang kita miliki kepada masyarakat. Namun, ya, kembali mengenai teknis pemberian ide gagasan yang bermanfaat buat masyarakat, ini kita kondisikan. Karena kondisi saat ini berbeda, kita berupaya untuk bisa menjaga diri dulu terkait dengan penyebaran virus, maka kita gunakan media online, ya, rekaman video yang nanti media tersebut yang akan bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi kita berbeda, ya, konsep penyebaran ide kita karena kondisi yang menuntut kita untuk mau bersabar dalam kondisi pandemi saat ini.
Baik, kita masuk ke ketentuan berkaitan dengan teknis bagaimana pemberdayaan komunitas ini kita lakukan dalam kelompok. Ketentuan penugasan pemberdayaan komunitas sebagai tugas akhir sosiologi kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan dari tugas akhir pemberdayaan komunitas ini adalah kita para siswa dapat memahami konsep pemberdayaan komunitas. Tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri masyarakat berdaya, tadi sudah ya, tujuan pemberdayaan, prinsip pemberdayaan, dan inisiator dan strategi. Kemudian yang ketiga, para siswa mampu menyusun praktek pemberdayaan dalam kelompok kecil yang aman dan memungkinkan bagi siswa. Kemudian yang keempat, siswa dapat membuat laporan kelompok dan artikel per individu. Ini yang akan coba kita lakukan ya sebagai tugas akhir mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk tugas individu, ini yang minggu lalu ya kalian catat berkaitan dengan materi yang barusan Bapak tadi sampaikan untuk pemahaman kalian. Kemudian nanti kalian kirim ke GRC atau ke SMA, itu yang tugas minggu lalu ya. Nah, kemudian kita masuk ke tugas kelompok. Tugas kelompok ini merupakan bagian dari ujian sekolah ya, karena materi sosiologi merupakan bagian materi di kelas 12, maka masuk dalam materi ujian sekolah, dan ini masuk dalam bentuk penugasan ya. Maka hendaknya kalian dalam kelompok itu bersungguh-sungguh dan maksimal, artinya kita berupaya ya semaksimal mungkin, dan Bapak juga berupaya untuk membimbing seefektif dan semudah mungkin ya. Contoh, Bapak di grup kalian sudah memberikan file proposal ya, kalian tinggal melihat saja formatnya, tinggal kalian ubah isinya, kontennya sesuai dengan pemberdayaan yang kalian lakukan. Itu sudah ada, kalian tinggal mengganti saja. Kalian nggak usah lagi mencari di internet atau mencari di sumber-sumber lain, sudah cukup yang Bapak berikan, kalian mengubah saja. Kemudian berkaitan dengan video juga sama ya, video sudah Bapak berikan itu yang tahun lalu, kalian tinggal ubah tentunya ya isinya dengan yang kalian lakukan. Kemudian laporan juga sama, Bapak sudah berikan filenya, itu pun sama, kalian cukup mengubahnya saja ya, mengubah kontennya, isinya disesuaikan dengan yang kalian kerjakan. Hanya satu yang berbeda, yaitu sebagai tugas individu ada tugas pembuatan artikel. Artikel ini juga Bapak tidak ya syukur-syukur kalian bisa maksimal ya. Artikel di sini yang berkaitan dengan hasil pekerjaan kalian dalam pemberdayaan komunitas dari awal proses kegiatan sampai dengan akhir, itu dibuatkan dalam artikel, dan itu minimal 1 halaman minimal. Artinya kalau misalkan saya bisanya 1 halaman Pak, nggak apa-apa. Atau misalkan Pak, saya bisa membuat artikel ini sampai maksimal 3 halaman, itu lebih bagus ya. Dan nanti yang hasilnya baik, hasilnya ya dikatakan sempurna, Bapak akan coba kirimkan ke media massa ya, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras kalian, bahwa dari SMA Jambang ini ternyata mampu membuat sebuah ide, gagasan yang bermanfaat buat masyarakat, juga bisa dikenalkan ya, baik melalui video maupun juga melalui media massa. Maka Bapak akan berikan ya informasi tersebut melalui salah satunya adalah media massa. Baik, seperti apa ketentuan praktek pemberdayaan komunitas ini? Yang pertama, praktek pemberdayaan komunitas ini dilakukan per kelompok. Kelompok sudah Bapak tentukan di minggu lalu. Ya, mudah-mudahan dianggap cocok. Bagi yang mungkin merasa kurang pas, karena ya Bapak berupaya objektif, tidak subjektif, memilih mana yang
si A si B, yang cocok dan yang tidak, yang pintar atau tidak ya, semua sama. Bapak anggap semua memiliki kemampuan yang sama, semua memiliki kelebihan yang sama, juga kekurangan pasti juga ada. Namun Bapak ambil secara 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 seimbang ya, adil. Tinggal kalau ada yang tidak cocok atau yang kurang aktif ya, ini tinggal kita bagaimana mengupayakan semaksimal kita ya. Kita coba berikan kepada mereka yang memiliki kelebihan. Dia kelebihannya apa nih? Kelebihannya senang mencari ide gagasan, silakan. Ini senangnya apa nih si B ini? Senangnya menulis, coba berikan kemampuan dia di bidang menulis ya. Artinya di sini kita berupaya semaksimal mungkin, dan kita berharap semua bisa aktif ya, semua bisa aktif, karena ya ini adalah tugas akhir kalian di kelas 12 ini ya. Kemudian yang kedua, tema dari pemberdayaan komunitas ini adalah pemberdayaan komunitas yang kreatif, inovatif, bermanfaat di tengah pandemi. Artinya di sini situasinya berbeda. Situasinya sedang dihadapi dengan masalah pandemi. Namun bukan berarti kita kehilangan ide gagasan. Silahkan kalian berkreasi, berinovasi. Apa nih yang sekiranya bisa bermanfaat buat masyarakat? Ide apa nih yang bisa saya berikan untuk masyarakat? Apa nih upaya yang saya bisa lakukan untuk masyarakat di tengah-tengah krisis saat ini? Ini yang Bapak ingin coba tumbuhkan kepada kalian. Kalian sudah SMA, sudah bisa memberikan, sudah bisa berkarya untuk masyarakat. Itu ya temanya. Kemudian waktu yang direncanakan adalah 2 bulan. Dari minggu kemarin ya sampai akhir bulan Maret. Jadi 1,5 bulan. Ya, nah ini rencana Bapak, nanti Bapak akan sampaikan rencana kegiatan dari minggu kemarin sampai dengan akhir Maret. Apa saja time schedule-nya ya, nanti bisa dilihat. Di akhir kegiatan praktek pemberdayaan ini, selain dari penilaian proses, juga dinilai dari pembuatan laporan dan artikel pemberdayaan. Laporan pemberdayaan dibuat dalam kelompok dan artikel dibuat oleh masing-masing siswa. Ya, jadi di sini untuk tugas ada 2, ada tugas kelompok, ada tugas individu. Tugas kelompok berkaitan dengan pembuatan proposal, kemudian laporan, juga di situ perekaman kegiatan pemberdayaan kalian. Jadi 3 ya, pembuatan proposal, praktek kalian ketika melakukan pemberdayaan yang direkam dalam video yang nanti kalian upload ke YouTube. Jadi cukup kalian kirimkan linknya ke Bapak. Dan yang terakhir yang ketiga adalah yang kelompok, itu berkaitan dengan laporan pemberdayaannya ya. Kemudian satu lagi adalah penilaian individu. Nah, laporan individu ini kalian hanya 2 yang dinilai. Yang pertama adalah keaktifan kalian dalam pemberdayaan komunitas ini. Bagaimana keaktifan kalian ya, kerjasama dengan teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah pembuatan artikel. Artikel ini minimal 1 halaman, minimal, maksimal 3 halaman. Nah, ini berkaitan dengan proses pemberdayaan dari awal sampai akhir. Bagaimana kalian bisa membuatkan proses tersebut dalam satu tulisan di artikel. Nanti yang terbaik Bapak akan kirimkan ke media massa. Nanti silakan berlomba ya, kalian bersungguh-sungguh membuat artikel ini, jadi Bapak akan kirimkan ke media massa sebagai bentuk reward buat kalian. Kemudian yang keempat, praktek pemberdayaan komunitas ini tidak keluar melainkan ke dalam. Artinya pemberdayaan ini tidak sampai mengundang orang luar atau masyarakat untuk berkumpul dikarenakan pandemi COVID, namun menanamkan penguatan keterampilan pada setiap siswa dalam kelompoknya. Nah, di sini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kalian mencoba untuk membuat pemberdayaan hanya dalam ruang lingkup kelompok saja, tidak mengundang masyarakat, tidak mengumpulkan masyarakat, tidak, tapi kalian hanya berkumpul dalam kelompoknya saja untuk membuat pemberdayaan. Namun nanti hasil karya tersebut akan dikenalkan kepada masyarakat
baik dengan video maupun dengan tulisan lewat artikel tersebut ya. Nah, kemudian kegiatan praktek ini diawali dengan pembuatan proposal ya. Insya Allah di minggu ini kita akan mencoba membuatkan proposal. Kemudian setelah proposal dibuat dan disetujui oleh Bapak ya, setelah Bapak koreksi dan Bapak setujui, maka dilanjut dengan praktek pemberdayaan. Untuk contoh proposal sudah Bapak berikan ya di grup PJJ, silahkan kalian lihat kembali, kalian sesuaikan dengan apa yang mau kalian garap nanti. Kemudian yang keenam, semua anggota saling bekerja sama, tidak ada yang malas, saling bahu-membahu, dan penilaian berdasarkan kerajinan, yakni penilaian individu dalam kelompok serta proses dan hasilnya. Kemudian yang ketujuh, bila mengadakan pertemuan ya antar anggota dalam kelompok nih, kalian tetap harus mengutamakan protokol kesehatan. Tetap pakai masker ketika kalian berkumpul di rumah teman kalian, menjaga jarak ya, tidak bersalaman. Kemudian yang merasa sakit jangan memaksakan diri, cukup kalian sampaikan kepada ketua, nanti ketua memberikan informasi kepada bapak. Kemudian dibiasakan selalu mencuci tangan dengan sabun ya, tolong ini menjadi catatan untuk tidak dilanggar karena situasinya masih seperti ini. Kemudian yang kedelapan, bimbingan praktek dapat dilakukan melalui grup PJJ atau WhatsApp dengan Japri ke Bapak langsung boleh ya. Kemudian yang kesembilan, contoh praktek pemberdayaan dapat dilakukan apa saja berkaitan dengan penguatan keterampilan siswa di masa pandemi COVID ini dapat berupa baik. Jadi di sini yang kalian nanti gagas, yang kalian nanti tuangkan ide kalian itu yang bisa kalian lakukan, yang berkaitan dengan penguatan keterampilan. Misal berkaitan dengan budidaya ternak misalkan ya, atau misalkan budidaya tanaman hias, budidaya tumbuhan yang bisa dilakukan oleh kelompok dan itu memiliki manfaat buat masyarakat, tidak mengapa. Atau misalkan pembuatan makanan, minuman yang kreatif yang bahan-bahannya mudah, murah, terjangkau dan itu langka dan nilai plusnya adalah bisa menyehatkan misalkan, itu boleh kalian lakukan. Tidak harus yang mahal, tidak harus yang membeli barang di luar, membeli dengan harga yang mahal, nggak usah. Kita bisa memanfaatkan bahan baku sumber daya yang ada di lingkungan kita, silakan, tidak harus yang mahal. Atau juga misalkan memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat, memiliki nilai jual, silakan. Kalian bisa kreasikan, kalian bisa rancang bersama dan itu memiliki nilai jual, memiliki nilai seni, silakan lakukan. Atau membuat karya yang bermanfaat dalam kondisi pandemi, apa saja karyanya, karya yang bisa kalian dapat dari informasi di luar atau pernah kalian dapati dari sekolah dan memiliki nilai manfaat, silakan kalian gunakan dalam praktek pemberdayaan. Pada prinsipnya praktek pemberdayaan ini dilakukan dengan kemampuan yang kalian dapati, yang kalian serap dari pengalaman kalian atau dari orang tua, dapat memberikan masukan ya, hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu dapat dilakukan karena bahan-bahannya, sumber-sumbernya dapat mudah diperoleh misalkan, tidak apa-apa, silakan. Itu ya berkaitan dengan bentuk pemberdayaannya, jadi silakan ya, bisa kita coba ya. Kemudian selama proses kegiatan praktek pemberdayaan itu direkam, divideokan, kemudian nanti diupload ke YouTube dan linknya nanti diberikan ke Bapak sebagai bukti hasil perekaman. Kemudian nanti oleh kelompok dibuatkan juga laporan kegiatannya di akhir ya, dan setelah selesai masing-masing anggota membuatkan artikel sebagai tugas individu yang diketikkan di Microsoft Word. Itu barangkali tentang ketentuan mengenai pemberdayaan komunitas.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan Bapak masuk ke rangkaian kegiatan time schedule-nya yang insya Allah dilakukan dalam waktu 1,5 bulan seperti ini. Jadi di bulan Februari, di minggu kemarin, minggu ketiga, tanggal 15 sampai tanggal 19, itu kita masuk ke pengenalan materi dan pembagian kelompok. Kelompok sudah Bapak berikan ya di pertemuan minggu lalu, dan hari ini Bapak menunggu ketua sekretaris yang sudah juga nanti mengolah atau menentukan ya kira-kira ide apa yang mau kalian buat dalam proposal nanti ya. Jadi ini sudah kita lewati nih di minggu lalu. Kemudian nanti di minggu keempat, masih di bulan Februari ya, di tanggal 22 sampai tanggal 26. Nah ini kita masuk ke ulasan materi ya, yang saat ini ya sedang kalian simak di minggu ini, yaitu ulasan materi dan pembuatan proposal dan bimbingan proposal. Jadi di minggu ini, di minggu keempat ini, yaitu kalian dalam kelompok silakan kalian bekerja sama dalam membuat proposal. Tuangkan ide kalian, gagasan kalian, tuangkan dalam proposal, dan format juga sudah Bapak berikan ya, tinggal kalian ubah isinya sesuai dengan yang kalian sepakati dalam kelompok. Kemudian di minggu berikutnya atau di bulan Maret, di minggu pertama tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret itu masuk ke fase pengecekan bimbingan proposal. Jadi yang selesai proposalnya bisa Bapak cek, dan bila dianggap layak bisa dilanjutkan, maka masuk ke fase praktek pemberdayaan. Nah, ini ada di minggu pertama di bulan Maret. Kalian sudah masuk ke praktek pemberdayaan. Kemudian di minggu berikutnya, minggu kedua di bulan Maret, masih berkaitan dengan praktek pemberdayaan. Kalian silakan maksimalkan di sini dalam praktek pemberdayaan ya. Dan ini waktunya sampai minggu ketiga di bulan Maret. Minggu pertama, kedua, ketiga itu digunakan untuk praktek pemberdayaan. Sebetulnya praktek itu bisa dalam waktu 1 hari ya kalau kita efektif. Nah selebihnya kalau memang kalian bisa selesai, misalkan di minggu kedua selesai, berarti minggu ketiga bisa kalian lanjutkan dengan pembuatan laporan ya. Jadi bisa tergantung dari kelompoknya. Kalau kelompoknya tepat bisa dalam waktu 1 minggu ini bisa selesai ya. Sebetulnya untuk praktek atau 1 kali waktu ya, itu bisa dilakukan dalam 1 waktu dan selesai, dan bisa langsung dilanjutkan waktu yang tersisa itu untuk pembuatan laporan. Kemudian di minggu keempat di bulan Maret tanggal 22 sampai tanggal 26 ini masuk ke pembuatan, ini secara normal ya, pembuatan laporan, baik laporan kelompok maupun laporan individu, yaitu pembuatan artikel. Kemudian pembuatan laporan dan artikel itu juga sampai berlanjut di minggu ke-5 tanggal 29 sampai tanggal 31 Maret. Ya, nah ini berarti waktunya selesai sampai akhir Maret. Ya, pengumpulan tugas baik kelompok maupun individu ini selesai sampai di minggu ke-5 ya, atau di akhir Maret. Nah, ini gambaran rangkaian kegiatan yang mudah-mudahan bisa kita kondisikan, bisa kita maksimalkan dengan baik dengan anggota-anggotanya, sehingga Bapak berharap semua bisa memperoleh nilai yang diharapkan dan bisa lebih dari itu memiliki pengalaman yang bermanfaat yang bisa kalian kembangkan kelak di tingkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun bisa kalian praktekkan di masyarakat lebih luas lagi. Demikian gambaran ketentuan mengenai praktek pemberdayaan komunitas dan juga rangkaian kegiatan yang insya Allah akan kita lakukan bersama. Prinsipnya adalah kesungguhan dan juga interaksi dan komunikasi ya. Kalian
selalu berkomunikasi dengan Bapak. Ada kendala apa silakan sampaikan, dan kita berupaya ya dari Bapak sendiri berharap dan juga punya kesungguhan yang besar agar kalian semua bisa lulus dengan baik ya, karena syarat untuk bisa lulus yaitu kalian bisa menyelesaikan semua rangkaian kegiatan pembelajaran dan juga memiliki sikap yang baik. Itu menjadi syarat lulusan. Maka Bapak berharap ini semua bisa kita sikapi dan kita bisa bekerja sama. Bapak akan membantu semaksimal mungkin agar kalian bisa lulus, bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Itu dari Bapak barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti file ini akan Bapak share di grup, dan nanti bisa kita lanjut di grup atau di jaringan ya pribadi untuk proses pembuatan pemberdayaan ini. Demikian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.